Zaman kan berubah terus. Jadi nanti kalau tetap menggunakan pola lama, ya akan ketinggalan. Kita menjadi akan tergilas. Maka kami sebagai guru di sana tetap berusaha bagaimana mengikuti perkembangan. Selalu berubah, kita berusaha merubah mindset bagaimana supaya kita bisa bersaing. Begitu, bukan hanya sekedar istilahnya nerimo apa adanya, tidak seperti itu. Berusaha lebih. Selamat datang di Prayoga Podcast. Kalau kita bicara sekolah, kita akan memikirkan tentang pakaian seragam yang rapi, gedung yang bagus, kemudian fasilitas yang pendukung yang oke, gitu ya. Kita seringkali berpikir itu kalau kita berbicara tentang sekolah. Namun sebenarnya sekolah-sekolah itu mungkin sekolah-sekolah yang ada di kota besar. Namun ada juga sekolah-sekolah kecil yang gambarannya sangat berbeda. Gambarnya sangat berbeda, situasinya sangat berbeda. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang guru yang berkarya lama di salah satu sekolah yang ada di Pulau Rupat. Silakan Pak, memperkenalkan diri. Terima kasih Bapak yang telah memberi kesempatan pada diri saya. Kenalkan, nama diri saya Lukas Sadino. Saya berasal dari Pulau Rupat. Pulau Rupat di SD apa Pak? Tepatnya di SD Ahmad Yani. SD Ahmad Yani Pulau Rupat gitu ya. Kalau sekarang SD Ahmad Yani sudah bagus bangunannya Pak ya? Syukur. Bagus. Sejak tahun 2018 sudah dibangun oleh yayasan. Oleh yayasan sekarang bangun dan besar gitu ya. Nanti kapan-kapan bisa lihat di YouTube, beberapa ada gambarnya, atau nanti kita perlihatkan gambar gedungnya. Ini kadang gambar gedung lama ada nggak Pak? Supaya kita bisa nunjukkan yang lama seperti apa, yang baru seperti apa. Pak Sadino punya gambar foto sekolah lama? Ada. Agak maju agak Pak, supaya ya, suara terdengar. Oke, terima ada Pak. Ada ya. Itu. Pak Sadino ini tahun berapa mulai ditempatkan di Pulau Rupat? Oh ya, saya ditempatkan di Pulau Rupat tuh mulai tahun 1986 Pak. 1986. Ya. Berarti udah hampir 37 tahun yang lalu ya. Udah lama sekali. Ya. Itu penempatan di Rupat tuh penempatan pertama. Jadi ngelamar ke Yayasan Prayoga lalu ditempatkan di Rupat atau sudah pernah di tempat lain? Oh ya. Di Rupatnya adalah penempatan yang pertama. Nama sekolahnya adalah SD Ahmad. Nama sekolahnya SD Dato Laksamana Lelong. Sekarang sudah nggak ada lagi Pak ya? Iya. Sudah ada lagi sekolah Dato Laksamana ini. Sekarang di Pulau Rupat sekolah Yayasan Prayoga itu punya 2 sekolah. Di mana itu Ahmad Yani? Oh, yang satu Ahmad di SD Ahmad Yani itu tempatnya di Sungai Raya. Sungai Raya. Yang satu SD Marieta tempatnya di Pangkalan Lanjut. Jadi satu di Marieta di Pangkalan Lanjut ya? Iya ya. Jadi ada 2 SD itu. Sekarang 2 tempat itu sudah dua-duanya bagus sekarang. Karena pendidikan yang kita perhatikan tidak hanya kemudian di kota besar, tapi juga yang ada di pulau-pulau. Nih, yang saya berkesan dengan Pak Sadino ini adalah yang saya kenal ketika saya mengenal Pak Sadino adalah sebagai kepala sekolah di SD Ahmad Yani Pulau Rupat, gitu kan. Ngomong-ngomong, berapa tahun ya Pak menjabat sebagai kepala sekolah di sana? Saya menjabat sebagai kepala sekolah ini mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Jadi ya sudah 20 tahunan Pak. Sudah 20 tahun menjadi kepala sekolah, jadi sehingga dengan pendidikan sudah sangat punya pengalaman banyak Pak ya. Kita sekarang mau berbicara bagaimana sih pengalaman Pak Sadino ini ketika ditempatkan di Pulau Rupat harus mengajar istilahnya anak-anak yang berbeda Pak Sadino dari mana asalnya? Saya berasal dari Pulau Jawa. Pulau Jawa. Tepatnya dari Jawa Tengah, Kabupaten Klaten. Jadi begitu saya tamat sekolah SPG, saya melanjutkan pergi ke Kota Dumai. Nah, untuk melamar
di sebuah sekolah waktu itu, sekolahnya SD Santo Tarsisius. Kemudian lamaran saya diterima oleh pimpinan Yayasan Prayoga itu. Nah, saya ditugaskan di SD Datuk Laksamana Lelong. Itu. Dulu kalau sekarang kan sudah ada kapal roro Pak ya, penyeberangan dari Dumai ke Rupat sudah ada kapal roro. Kalau dulu naik apa Pak di sana? Oh, ketika itu kami pergi naik kapal kecil namanya Pongpong. Ya, jadi kapal itu bukan hanya membawa orang saja, tetapi membawa barang-barang dagang, sayuran, barang-barang sembako, dan lain sebagainya. Nah, itu memerlukan waktu dari Dumai itu jam 8 sampai ke tempat tujuan itu jam 6. Jadi jam 8 pagi sampai ke tempat tujuan itu jam 6. Kita pendek ya, atau sampainya itu di mana? Nggak seperti sekarang kita di pelabuhan yang Pulau Rupat itu ya, atau di mana mendaratnya kapalnya itu? Waktu itu kapal itu berkeliling pulau, mendaratnya sebuah pelabuhan yang namanya Pelabuhan Lelong. Pelabuhan Lelong. Nah, di situ ada sebuah sungai yang di sungai itu di tepinya menjadi sebuah kampung namanya Kampung Lelong. Nah, jadi ada Pelabuhan Lelong, kami mendarat di situ. Bisa diceritakan Pak, situasinya dulu seperti apa? Kan kalau tahun 86 ya tadi ya. Tahun 86 mungkin di Klaten dengan di situ berbeda kan ya. Bisa diceritakan kalau di Lelong sendiri seperti apa situasinya Pak? Kalau cerita situasi sangat berbeda Pak, sangat berbeda dengan kampung kelahiran saya kan. Pada waktu saya masuk pertama itu situasinya masih banyak pepohonan, jadi masih rimbun, banyak pohon-pohon besar. Jalan-jalannya pun masih jalan setapak, jalan tanah. Di tepi jalannya masih banyak rumput, belum ada lampu listrik. Jadi kami masih menggunakan namanya lampu diesel, Pak. Lampu diesel. Nah, kebetulan ada orang kaya di situ menyediakan lampu diesel, kami bisa menyalur lampu di situ. Begitu, Pak. Sekolah di Lelong itu sampai tahun berapa itu Pak mengajar di situ? Saya mengajar di situ selama 2 tahun. 2 tahun. Jadi dari tahun 86 sampai tahun 89. Begitu. Terus lepas itu saya ditugaskan ke SD Yosudarso Selat Panjang. Berapa tahun di sana? 1 tahun. 1 tahun. Makanya pada waktu tahun 1992 saya ditugaskan kembali ke SD Ahmad Yani Rupat sampai sekarang ini, Pak. Sampai sekarang ini. Sekarang sudah udah purna bakti ya Pak. Saat ini sudah purna bakti di tahun ajaran ini, tapi sekarang masih mengajar di SD Ahmad Yani Pak ya. Iya. Anak-anak yang Bapak ajar waktu sampai di Lelong itu kebanyakan apakah di situ suku aslinya gitu, atau ada orang Jawa juga di situ, atau bagaimana Pak? Waktu saya mengajar di SD Datuk Laksamana Lelong itu 100% muridnya adalah etnis Tionghoa, Pak. Karena di situ ada sebuah kampung kecil yang statusnya sebagai dusun. Nah, masyarakatnya 100% itu etnis Tionghoa. Makanya tidak ada orang Jawa, tidak ada orang Melayu, ataupun tidak ada saudara kita suku Batak. Yang ada etnis Tionghoa. Begitu, Pak. Jadi Pak Sadino datang ke situ kan, kalau Jawa modalnya bahasa Jawa Pak ya, bahasa Indonesia lah ya. Iya. Itu apakah perlu penyesuaian soal bahasa, atau mereka juga udah mengerti juga bahasa Indonesia atau bahasa yang lain? Oh ya, saya datang ke situ mereka sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Maka saya dalam belajar sehari-hari juga menggunakan bahasa Indonesia. Namun saya belajar bahasa mereka. Saya belajar bahasa Tionghoa di situ, bahasa namanya Hokkien. Hokkien ya. Jadi untuk supaya lebih mudah berkomunikasi saya belajar sedikit Pak gitu. Sekarang udah lancar? Oh ya tidak juga karena sudah lama kami tinggalkan. Sekarang mereka ngomong bahasa Indonesia ya.
Oke. Oke. Tapi anak-anak itu misalnya dari mereka mata pencarian apa Pak? Nelayan atau petani atau apa? Ya, kalau masyarakat di Linglung waktu itu sebagian besar nelayan. Terus untuk kerja tambahannya sebagai petani sayuran, peternak, dan ya ada 1-2 yang kerjanya sebagai pedagang. Begitu Pak. Saya gambaran di sana kan nggak terlalu paham, tapi kalau kita pengen melihat mungkin kayak Laskar Pelangi itu Pak ya, pernah nonton Laskar Pelangi kan Pak ya, film itu kan menggambarkan situasi anak-anak yang di kampung nelayan kemudian belajar gitu ya. Jadi bisa digambarkan Pak situasi pembelajaran baik di Lelong ataupun sekarang yang di SD Rupat yang di awal-awal itu Pak. Bisa. Waktu saya mengajar di Lelong itu satu sekolah itu muridnya 52 orang. Semua atau satu kelas? Semua. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu 52 orang. Jadi satu kelas berapa orang Pak? Jadi ya rata-rata satu kelas berarti sekitar 9 ataupun ada yang 10 begitu Pak. Jadi 52 orang kan Pak. Nah terus ya situasinya memang sangat memprihatinkan. Betulan saya dulu dengan seorang teman guru juga mengajar bersama saya. Itu satu orang guru mengajar 3 kelas Pak. Secara bersamaan atau ganti-ganti? Berganti-ganti. Jadi kami kelompokkan. Yang kelas 1 dan kelas 2 itu kami masukkan pagi dari jam 7.30 sampai 9.30. Sedangkan yang kelas 3 sampai kelas 6 kami masukkan siang dari jam 10 sampai jam 3 pada waktu itu Pak. Jadi lokalnya hanya 2 kelas itu. Oh, gedung sekolahnya 2 kelas? Iya. Tapi sudah ada gedung yang permanen atau seperti apa? Belum. Gedungnya dibuat semi permanen, dibuat dari papan, kayu, rumahnya panggung. Jadi satu gedung itu hanya ada 2 lokal. Maka satu lokal bisa dipakai untuk 3 kelas. Nah, caranya dikelompok-kelompokkan begitu Pak. Waktu itu. Jadi bersamaan belajarnya. Bersamaan. Oke. Tapi sama kayak kita Laskar Pelangi itu ya, saya contohnya dari situ karena saya nggak terlalu mengerti juga. Itu kan kadang-kadang kalau di situasi seperti itu minat belajarnya itu kan beda dengan misalnya Bapak dari Klaten, misalnya orang Klaten tahun 80-an itu kan mungkin berbeda. Yang misalnya minat untuk ke sekolah itu sudah ada gitu ya. Tapi waktu itu apakah sekolah itu apakah sesuatu hal yang memang dinantikan mereka menjadi kebutuhan atau perlu dicari-cari siswa-siswanya Pak? Kalau di Datuk Laksamana dulu tuh sekolah bagi mereka sudah suatu kebutuhan. Jadi mereka datang mencari sekolah. Jadi kami guru menerima. Namun ya mereka sekolahnya masih setakat untuk sekedar dapat tahu baca atau nulis, tamat SD lah. Rata-rata mereka tamat SD tidak menyambung lagi. Gitu. Ya, karena gerakan misalnya belajar 9 tahun kan juga mungkin tahun 90-an ya baru muncul wajib belajar 9 tahun itu kan. Jadi kalau tahun 80-an saya kira memang belum ada kan ya? Belum ada. Jadi cukup dengan bisa membaca dan menulis itu sudah baik gitu ya. Yeah. Lelong itu Datuk Laksamana tadi ya? Ya. Itu sampai tahun berapa ya Pak, sekolah itu? Itu tahun 1989 itu ditutup. 89 ditutup ya. Gitu ya. Bagi teman-teman guru di Yayasan Prayoga Riau bahwa dulu ada juga sekolah di 3 sekolah ya dulu di Rupat. Dulu 3 ya memang ya? Memang 3. Oh, memang 3 sekolah di Pulau Rupat dan 1 sudah tutup gitu ya, sudah tutup dan kemudian lalu guru-guru pindah ke Ahmad Yani dan Marietta gitu ya. Jadi kalau yang belum tahu, kalau sekarang Rupat indah Pak ya, ada pantai yang menjadi tempat wisata ya.
Oh iya. Dari tempat wisata. Jadi banyak orang ke situ juga itu ya. Itu. Oke, tadi kalau Lelong kan sudah sekarang sekolah itu sudah tidak ada lagi ya, sudah tutup dan masih ada 2 sekolah di SD Rupat itu di Ahmad Yani dan di Marietta. Pak Sadino di SD Ahmad Yani. Itu ya. Mulai di SD Ahmad Yani tahun berapa, Pak? Saya di SD Ahmad Yani tahun 1991. Itu kalau di Ahmad Yani dulu berapa kelas di situ, Pak? Kalau mula-mula datang kelasnya itu sebetulnya sudah 6. Sudah 6. Tapi muridnya sangat sedikit. Jadi waktu kami mula-mula datang itu kalau di SD Ahmad Yani ketika itu antusias untuk bersekolah tuh sangat rendah, Pak. Oh, beda dengan yang Lelong tadi ya? Beda. Oh. Jadi di Ahmad Yani itu kami masih mencari murid. Mencari murid. Jadi kami datang ke rumah satu persatu menyarankan supaya sekolah. Memberikan edukasi ke orang tuanya ya, Iya. untuk anak-anak disekolahkan itu. Supaya sekolah. Iya. Waktu itu kebanyakan tuh kalau sudah kelas 2 atau kelas 3 itu mereka berhenti. Oh, karena tadi tujuannya kan pengen baca tulis ya. Nah, begitu waktu itu. Jadi kalau sudah kelas 2 sudah bisa baca tulis, merasa diri sudah lulus mungkin. Iya. Rupat dulu menjadi daerah 3T, Pak ya. Terdepan, terpencil, terluar ya. Sekarang nggak tahu apakah masih itu atau enggak, karena kalau terpencil sudah enggak saya kira ya. Jadi kalau terdepan dan terluar iya, karena kan perbatasan langsung dengan Selat Malaka ya. Selat Malaka, Selat Malaysia. Malaka, iya. Saya kira mungkin kalau ke Malaysia berapa menit itu ya? Ya kalau bagi orang pelayar di situ ke Malaysia itu cukup memerlukan waktu setengah jam. Setengah jam ke Malaysia ya. Pak, menggunakan speedboat. Kalau ke Dumai? Itu bisa 2 jam. Wah, jadi kalau dari Rupat tempat Pak Sadino ke Malaka ke Malaysia sama Singapura lebih dekat ke situ daripada ke Rupat, ke Dumai sendiri. Melewati jalur laut. Melewati jalur laut ya. Kalau mau terbang harus ke Dumai dulu, Pak. Tapi apa tantangan yang Pak Sadino sendiri hadapi sebagai seorang guru yang mengajar di Pulau Rupat sendiri, Pak? Ya, tantangannya pertama soal dana, Pak. Dana ya. Karena kita bersekolah swasta ini yang dikelola oleh Yayasan Prayoga ini kan, ya yayasan sendiri kan mengharapkan ya siswa itu bisa memberikan kontribusi secara layak dan pantas kan begitu. Namun dalam faktanya masyarakat itu ya banyak yang kurang mampu atau kurang sanggup untuk memenuhi itu kan. Nah, itu makanya menjadi tantangan untuk mereka menyekolahkan ke tempat kita. Kecuali memang ada orang-orang tua tertentu yang memang merasa pendidikan itu sangat penting dan dananya merasa cukup, dia ya tetap bersekolahkan di tempat kita. Kalau sekarang rata-rata uang sekolah mereka berapa, Pak? Rata-rata uang sekolah 35.000 per bulan. 35.000 per bulan ya. Ya. Sudah ada kenaikan itu ya dari tahun sebelumnya atau belum? Oh, sudah ada kenaikan. Memang pada mulanya dari membayar Rp100 menjadi Rp200, terus kita usahakan menjadi Rp1.500. Rp1.500 itu mulai tahun berapa? Rp1.500 itu kalau tidak salah ya tahun 2000-an itu. 2000-an itu udah 1.500 ya. Nah, terus kita usahakan lagi mulai tahun 2005 itu menjadi 7.000-an. Terus sekitar tahun 2010-an itu kami naikkan menjadi 35.000. 35.000. Jadi kalau naik 35.000, apakah orang tua juga protes kok segini gitu? Ya ada juga protes, Pak. Ya. Namun semua bisa diajak untuk kerjasama, Pak. Kan kita juga memberi edukasi tentang pentingnya pendidikan, gitu ya, pentingnya pendidikan untuk anak, gitu ya. Tapi sekarang nggak ada, Pak, yang kelas 2 lalu berhenti ya, udahan ya. Oh, sekarang sudah berbeda, Pak. Untuk murid di SD Ahmad Yani saat ini
sudah berbeda. Karena rata-rata yang masuk sekolah itu adalah anak dari luar daerah. Artinya luar daerah sekitar itu, orang dari jauh-jauh lain desa masuk ke situ. Oh, karena mereka buka perkebunan di situ ya? Iya. Makanya mereka sudah antusias untuk sekolah itu sudah lebih baik daripada sebelumnya, Pak. Buktinya apa? Buktinya yang pertama, mereka sudah mendaftarkan sekolah itu sebelum pembelajaran dimulai. Dulu kalau mau sekolah baru diantar gitu. Mau tahun ajaran baru diantar ke sekolah anaknya. Iya, dulu gitu. Gitu ya. Terus yang kedua, antusias orang tuanya itu sudah tinggi. Mereka mau mengantarkan anaknya bersekolah, mau menunggui. Jadi perubahannya sudah banyak, Pak. Sudah banyak ya. Nah, secara berpakaian mereka sudah lebih rapi, lebih bagus, bahkan ya tidak ketinggalan lah dengan keadaannya sekarang, Pak, ya? Begituan. Oke. Tapi tadi kan kesulitan yang dihadapi soal keuangan gitu ya. Tapi adakah yang lain, Pak, terkait dengan misalnya pendidikan di kelas atau yang lain? Apakah ada tantangan tersendiri yang Bapak rasakan? Ada, ya. Salah satunya tantangan sekarang itu mengenai IT, Pak. IT. Penyebab pertama di daerah sana itu kurang dapat menangkap sinyal. Yang kedua ya tidak semua anak atau wali murid itu memiliki handphone ataupun bahkan laptop. Jadi sementara kan tuntutan pembelajaran sekarang itu menggunakan IT. Jadi ya menjadi tantangan buat kami di situ kan. Sehingga kita masih menggunakan ya semampunya. Artinya masih menggunakan pola-pola lama bisa juga gitu. Ya salah satunya kalau terkait dengan IT ini, kemudian sekarang jaringan internet ya yang menjadi kendala, karena di sana dulu waktu saya ke sana masih kurang lancar ya, Pak, internet. Nggak tahu kalau sekarang udah lebih lancar atau enggak. Ya. Kalau sekarang sudah lebih lancar daripada dulu. Buktinya ya kami kalau melakukan Zoom, melakukan apa, sudah bisa lancar. Di sekolah udah pasang internet juga, Pak ya? Oh, sudah. Udah. Pasang dari Dumai katanya tadi ya. Suatu kemajuan yang baik juga, perhatian dulu Pak Satino kepala sekolah ya waktu itu, Mas. Iya. Perhatian dari kepala sekolah, dari guru-guru di sana untuk para peserta didik, agar peserta didik yang di situ pun nggak terkendala oleh sinyal, bisa berkomunikasi dengan teman-temannya mungkin yang tidak di Pulau Rupat itu, Pak ya. Iya. Gitu. Kalau soal pendidikan, Pak, kita bicara zaman dulu mungkin Pak Satino baru di sana dengan berbagai macam tantangannya. Dengan sekarang, menurut Pak Satino sendiri apa sih yang paling beda antara dulu dan sekarang terkait dengan pendidikan? Yang paling beda memang sangat tajam. Kalau zaman dulu, artinya zaman dulu itu sekitar tahun 90-an sampai tahun 2000-an gitu kan ya. Itu kan sekedar mendapatkan supaya bisa membaca, menulis, berhitung. Sehingga tamat SD pun oke lah. Melanjutkan SMP atau tidak itu kadang tidak menjadi persoalannya. Zaman sekarang ya sudah berbeda. Artinya ya masyarakat sekarang ya harus bisa mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, begitu. Karena zaman kan berubah terus. Jadi nanti kalau tetap menggunakan pola lama, ya akan ketinggalan. Kita menjadi akan tergilas. Maka kami sebagai guru di sana tetap berusaha bagaimana mengikuti perkembangan. Selalu berubah, kita berusaha merubah mindset bagaimana supaya kita bisa bersaing. Begitu, bukan hanya sekedar istilahnya nerimo apa adanya, tidak seperti itu. Berusaha lebih. Iya, berusaha lebih. Kalau biasanya guru juga tanya kan cita-cita ke siswa, cita-cita jadi apa gitu ya. Kalau anak-anak di Rupa sendiri, kalau Bapak tanya misalnya cita-cita ingin jadi apa, itu apa biasa jawabannya? Beraneka ragam. Ada yang menjawab gini, kalau kamu sudah dewasa nanti punya
cita-cita ingin menjadi artis. Jadi artis. Ada yang ingin menjadi tukang. Ada yang ingin menjadi guru. Bahkan ada yang mengatakan ingin menjadi dokter. Nah, karena kalau saya katakan biasanya anak-anak yang cantik, anak-anak yang orang ekonominya lebih baik itu mengatakan ingin jadi artis. Karena kehidupan artis kan lebih mapan. Di sana tuh khususnya artis-artis Tionghoa itu kan. Pada setiap ada acara-acara, kalau orang sana nyebut laut jihad, itu kan sering mengundang artis-artis luar. Itu rata-rata kan orang-orang yang berduit. Nah, itu mereka minat itu. Karena yang dilihat kalau kita melihat para artis di TV ya mereka tampil cantik, punya rumah bagus, mobil mewah, itu menjadi sesuatu hal yang kemudian diimpikan oleh banyak orang. Saya kira. Tapi salah satu siswa di Ahmad Yani juga sudah ada yang jadi guru dan ngajar di sana juga, Pak ya? Oh, sudah. Sudah ya, udah banyak ya. Lulusan dari SD Ahmad Yani untuk sekarang ini minimal tamat SMP. Sekarang ini tahun 2020. Bahkan yang sudah tamat SMA itu banyak. Yang sarjana sudah ada. Yang menjadi guru banyak. Yang ngajar di Ahmad Yani atau Rupat ada juga. Ahmad Yani atau Marieta ada juga ya? Ada. Yang mengajar di Ahmad Yani adalah alumni sekolah kita, yaitu Pak Hendrikus yang sekarang menjadi kepala sekolah itu. Di Ahmad Yani ya? Iya. Pak Agustinus itu juga mantan atau alumni SD Ahmad Yani. Sehingga ada kebanggaan tersendiri juga, Pak ya. Dulu lulusan situ, kemudian kuliah di luar Rupat ya, terus kemudian kembali dan kemudian berbagi pengetahuan lagi kepada adik-adik kelasnya, kepada masyarakat di situ tuh bagi saya suatu hal yang kemudian menggembirakan juga, gitu ya. Iya. Tapi biasanya kalau anak sekarang setelah lulus SD mereka lanjut ke SMP, ada juga yang kuliah perguruan tinggi, Pak ya? Ada. Maka saya katakan dari depan kan sudah berbeda. Jadi kalau dulu itu mengapa antusias untuk sekolah itu sangat rendah? Karena belum didirikan bangunan sekolah, belum dibangun jalan. Nah, jadi untuk bersekolah dan untuk menuju ke tempat sekolah itu kan sangat sulit. Nah, sekarang itu sudah dibangun jalan sudah dibeton, sudah ada lampu listrik, sudah dipasang jaringan internet, sudah dibangun jembatan penghubung antara sungai ke sungai. Jadi untuk transportasi itu sudah sangat lancar. Untuk penerangan sudah sangat lancar. Jadi bahkan sudah ada SMP, SMA, bahkan di situ sudah ada SMK. Maka antusias untuk sekolah itu sudah sangat tinggi. Masih sudah sangat berubah, Pak. Tentu kita apresiasi juga infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah sangat membantu masyarakat di situ, termasuk pendidikan juga kemudian terdukung ya, karena dengan adanya jalan mobilitas orang mudah. Mau ke Dumai sekarang mudah, Pak ya? Iya. Penyeberangan sampai jam berapa? Pagi sampai sore, Pak ya? Iya. Dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Penyeberangan ada penyeberangan bolak-balik. Sekarang ada 3 kapal roro dalam satu hari itu. Nah, sekarang menjadi salah satu tujuan wisata juga, Pak ya? Oh iya. Tujuan wisata itu ya, bagi teman-teman yang pengen tahu bagaimana pantai-pantai di sana indah, silahkan lihat-lihat juga di YouTube, banyak juga bagaimana situasi pantai di sana, gitu ya, pasir putih dan yang lain juga indah. Oke, bisa sambil minum kopi juga kita ngobrol santai. Apa pengalaman bagi Pak Sadino sendiri? Mengajar kan sudah cukup lama, gitu ya. Kalau menjadi guru sendiri mulai tahun 86 ya tadi. Iya. Sampai tahun 2022 ini ya 37 tahun ya. 37 tahun ini kan pengalaman yang banyak. Tapi apa yang kemudian paling berkesan bagi Pak Sadino sendiri menjalani profesi sebagai guru? Yang saya paling berkesan menjadi profesi seorang guru itu bagi saya itu sebuah perjuangan, Pak. Kalau di sana memang kita menjadi guru harus mau berjuang. Berjuang bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka.
Itu tanpa kita punya tekad perjuangan itu, semangat kita akan menjadi cepat kendor, Pak. Itu yang paling kurang. Dan yang kedua, masyarakat situ menerima kita, menerima kami guru. Jadi kami itu di situ diterima sebagai pendidik dan sebagai tokoh masyarakat juga, Pak, ya? Tokoh masyarakat itu kami dianggap sebagai orang cerdik pandai. Karena saya kira memang berbeda antara guru yang kita ada di kota dengan yang ada di tidak dalam situasi seperti di Pekanbaru atau kota-kota yang lain gitu ya. Karena guru di daerah-daerah kota biasanya guru mengajar di sekolah saja, kemudian di masyarakat karena terlalu banyak mungkin orang nggak terlalu kenal gitu ya. Tapi seperti di Pulau Rupat, guru dituntut tidak hanya sebagai pengajar di kelas, namun juga memberikan pendidikan, saya kira ya, memberikan pendidikan, memberikan pengaruh, memberikan keteladanan di masyarakat, Pak ya. Ya. Saya ingat ketika perjalanan dengan Pak Satino dari Ahmad Yani ke Marietta waktu itu, dan banyak orang di jalan selalu menyapa dengan sebutan Pak Guru gitu ya. Dan banyak saya kira sampai ke dekat Marietta itu semua kenal Pak Satino. Ya. Orang situ kenal Pak Guru itu kalau menyebut ya. Tapi sebutan itu sendiri, Pak, kita dikenal sebagai guru. Bagi Pak Satino sebagai suatu hal yang perlu dibanggakan atau sebagai suatu hal yang justru menjadi penghalang karena kita dibatasi, ya. Kita guru harus membatasi perilaku atau seperti apa, Pak? Kalau saya bangga, Pak, menjadi guru, Pak. Mengapa saya bangga? Pertama, saya jadi guru itu, yang menyuruh saya jadi guru itu bapak saya sendiri. Bapak kandung saya itu, begitu saya tamat SMP, saya langsung, udah kamu nanti jadi guru saja. Maka SPG ya? Maka masuklah sekolah SPG. Jadi perintah bapak saya itu, kamu nanti jadi guru saja, masuklah SPG. Kebetulan di kampung saya, ya SPG itu tidak jauh. Begitu saya bisa pergi ke sekolah itu dengan naik sepeda saja. Begitu ya. Terus yang kedua, yang saya banggakan itu saya bisa mengekspresikan diri saya, Pak. Maka saya bangga menjadi guru di SD Ahmad Yani atau di Pulau Rupat ini karena saya bisa mengekspresikan diri saya lewat mengajar. Jadi dengan segala kekurangan dan kelemahan saya bisa berekspresi, bisa artinya memberikan diri saya diterima di situ, bahkan saya boleh dikatakan dilibatkan di masyarakat situ. Itu yang menjadi kebanggaan saya. Jadi saya ulangi lagi, yang membuat saya bangga itu adalah saya bisa mengekspresikan diri saya dengan segala kekurangan dan kelemahan saya. Jadi bukan kelebihan saya. Begitu. Saya diterima di situ. Karena sejauh saya mendengarkan cerita, juga orang ke guru tidak hanya soal pendidikan ya, banyak hal juga orang datang ke guru kalau di sana, Pak ya, di Pulau Rupat itu ya. Mungkin orang tanya hari baik pernikahan pun datang ke guru bisa jadi. Iya. Gitu, Pak ya. Gitu. Tapi kalau kita bicara soal pendidikan, Pak, seringkali kan orang atau guru terlebih nggak bisa memberikan pengajaran yang baik ke siswa karena sarana saya terbatas karena tidak ada peralatan pendukungnya gitu ya. Sedangkan yang Pak Satino hadapi dari tahun misalnya 86 di situ, tahun 80-an, 90-an kan sarana banyak terbatas kan, Pak ya, di sana itu ya. Nah, bagaimana cara menghadapi itu, memberikan pengajaran dengan banyak keterbatasan sarana pendidikan itu bagaimana, Pak? Ya caranya kita harus cerdas ya. Mencari sarana yang bisa dimanfaatkan atau mencari sarana di lingkungan itu yang dapat kita manfaatkan. Misalnya peralatan yang diperlukan ya buku pelajaran, ya kita bisa menggunakan buku seadanya. Kemudian yang diperlukan lagi adalah alat peraga. Ya kita bisa mencari
alat peraga yang ada di lingkungan sekitar yang bisa dapat menunjang KBM kita. Nah, namun kita kan hanya sekedar atau bukan hanya melayani dalam bidang pengajaran di kelas saja kan. Kita sebagai guru juga harus mengerjakan urusan administrasi ya. Sarana yang kita gunakan ya begini, kalau kami kita menggunakan sarana yang ada dengan cara minta bantu kawan. Begitu. Kalau saya dulu minta bantu kawan, misalnya kita menulis, karena kita tidak alat tulis seperti komputer apa laptop itu, kita kan punya kawan. Kita minta bantu kawan. Terus yang kedua, tak mungkin kita hanya minta bantu kawan saja kan, kita harus punya sendiri. Nah, caranya kalau saya minjam dulu, minjam pada orang yang ada. Jadi misalnya kami minjam laptop dulu lah, artinya utang laptop dulu. Nanti kalau kami ada dana, kami bayar, itu diberi. Nah, termasuk sarana-sarana mobiler dulu kan banyak yang belum ada. Caranya kami mempunyai relasi dengan tukang-tukang mobiler di situ. Tolong kami pesan mobiler sebanyak yang dibutuhkan, senilai kadang sampai 6 juta sampai 8 juta. Itu mereka sanggup memberikan sama kita. Nanti kalau kami sudah ada dana, bisa kami bayarkan. Nah, itu begitulah. Tapi kalau kemudian misalnya alat-alat peraga yang tidak ada di situ, misalnya alat-alat peraga kan kalau di kota mungkin banyak itu ya, alat-alat peraga pendidikan itu ya. Jadi kalau di sana apa trik yang dilakukan misalnya terkait alat peraga pendidikan? Ya kita kan di situ ada lingkungan alam. lingkungan Misalnya kita alam. cerita tentang tumbuhan, ya kita ajak langsung ke sekitar itu, kan banyak tumbuhan di situ. Misalnya bermacam-macam jenis tumbuhan kan ada di situ, kita ajak. Minimal kita dapat melihat ada di sekitar situ. Yang kedua, kita belajar tentang kendaraan, ya minimal kita dapat mencarikan gambar. Dan kan kalau kendaraan mereka anak-anak di sana tuh ya sudah mengenal. Misalnya terutama kendaraan laut. Dari sampan sampai tongkang tuh mereka tahu. Karena mereka melihat situasinya itu ya Pak ya. Situasinya itu. Kalau gambar mobil apa ya bisa melihat gambarnya. Ya, sekarang mobil udah masuk ya. Sudah. Kalau dulu belum kan? Belum. Sekarang karena jalan udah terbuka udah masuk. Tapi yang tadi menarik belajar kemudian dari alam gitu ya. Belajar dari alam. Karena kalau pelajaran sekolah di tingkat dasar kan IPS, IPA itu kan belajar dari alam gitu ya. Kalau justru mungkin kelebihannya dari yang di kota kita real ya. Saat bicara sapi, sapinya ada gitu ya. Pohon-pohon ada gitu kan. Ayam juga bisa dilihat ayam tiap hari, karena saya pernah jumpa anak kota yang kemudian ketika melihat ayam lalu tanya, loh, ayam itu ada bulunya toh gitu kan. Karena dipikir ayam itu kan, dia tahu ayam itu ya beli di restoran, udah ada ayam, lalu kalau mamanya beli kan sudah dibungkus itu kan, udah beli gitu ya. Jadi tanya waktu lihat ayam yang berjalan jatuh, ayam itu ada bulunya ya? Gitu. Padahal kan ayam memang ada bulunya gitu ya. Gitu kan. Karena nggak tahu, tapi kalau kemudian dengan situasi di sana tentu terkait dengan pengenalan akan alam jauh lebih baik, dan itu bisa menjadi sarana pembelajaran yang menarik juga itu. Yang kelebihannya justru di situ gitu ya. Kalau kita bicara tentang situasi ilmu tangan alam atau hutan bakau segala macam kan, kalau di kota hanya melihat gambarnya. Kalau di situ ekosistem bakau bisa langsung dilihat. Ada kodok di situ. Kemudian ada ular di situ, itu kan bisa dilihat gitu kan. Bisa langsung gitu ya. Oke. Kalau kemudian pembelajaran di situ dengan kurangnya fasilitas masih tetap bisa juga gitu ya. Kalau Pak Sadino sendiri dengan pengalaman lama gitu ya, pengalaman mengajar lama, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada guru-guru baik yang mendengarkan podcast ini ataupun teman-teman kita di Prayoga yang masih berkarya, Pak? Ya, terima kasih Bapak. Saya senang disuruh menyampaikan pesan-pesan saya. Pesan saya yang pertama pada guru, pertama itu kita hendaknya percaya diri, bangga bahwa kita ini orang yang diagungkan sebetulnya.
bukan hanya kebetulan orang yang terpilih. Maka menjadi guru ya hendaklah benar-benar satu profesi yang harus dicintai. Itu pada guru. Yang keduanya, ya kita sebagai guru harus selalu mengikuti perubahan supaya kita bisa mengikuti perkembangan. Jadi kita tidak hanya monoton saja mengikuti pola-pola lama, itu pun tidak benar. Supaya kita bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Pesan-pesan pada anak-anak, ya anak-anak istilahnya ya harus selalu belajar, harus jangan berpandangan sangat sederhana, karena ke depan tantangan itu kan sangat besar. Kita harus bisa menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar daripada sekarang ini. Begitu. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Sadino tadi. Pertama, untuk guru harus bangga akan profesinya sebagai guru, karena profesi guru ini, kalau saya selalu sampaikan juga ke calon-calon guru di Prayoga ini, saya katakan profesi guru itu adalah profesi yang melekat dalam diri dia. Karena jadi guru itu baik di sekolah ataupun di luar sekolah, dia adalah guru yang memberikan keteladanan, memberikan pengajaran kepada siapapun gitu ya. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Pak Sadino sangat baik sekali, bahwa guru harus selalu membuka wawasan. Membuka wawasan tidak pertama-tama untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemudian peserta didik, memberikan wawasan, memberikan inspirasi kepada para murid semua gitu Pak ya. Itu menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Sadino. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Yang perlu saya sampaikan, yang pertama, saya senang dan bangga karena saya ada waktu untuk berbagi kepada teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita tetap bersemangat, tetap antusias, dan tetap percaya diri, tetap menjadi ujung tombak sebagai pendidik di Yayasan Prayoga ini Pak, supaya Yayasan Prayoga tetap menjadi yang terdepan dan terbaik. Itu aja Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, itu harapan Pak Sadino untuk sekolah-sekolah yang ada di Yayasan Prayoga dan untuk semua guru yang tadi disebut oleh Pak Sadino, bahwa guru selalu harus mengembangkan diri, pertama-tama tidak untuk dirinya sendiri, namun untuk menginspirasi banyak orang. Oke, Pak Sadino, terima kasih atas kedatangannya dari Rupat ke sini jauh-jauh. Dia terima kasih atas kedatangannya, dan kita sampai jumpa lain waktu. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye, terima kasih.